Sistem osmoregulasi dan ekskresi ikan. Sistem osmoregulasi. Osmoregulasi adalah upaya mengontrol keseimbangan air dan ion-ion antara tubuh dan lingkungannya atau suatu proses pengaturan tekanan osmose. Osmoregulasi penting dilakukan karena beberapa hal, antara lain karena harus terjadi keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan. Membran sel yang permeabel merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat. Perbedaan tekanan osmose antara cairan tubuh dan lingkungan. Osmoregulasi merupakan suatu fungsi fisiologis yang membutuhkan energi, yang dikontrol oleh penyerapan selektif ion-ion melewati insang dan beberapa bagian tubuh. Lainnya dikontrol oleh perkembangan yang selektif terhadap garam-garam. Kemampuan osmoregulasi bergantung suhu, musim, umur, kondisi fisiologis, jenis kelamin, dan perbedaan genotip. Organ osmoregulasi pada ikan: 1. Ginjal, 2. Kulit, 3. Membran mulut, 4. Insang, 5. usus. Osmoregulasi pada ikan air tawar. Ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dan lingkungan dalam tubuh, dan ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air seni. Ikan air tawar harus selalu menjaga dirinya agar garam tidak melarut dan lolos ke dalam air. Dalam hal ini, ginjal mempunyai glomeruli dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Osmoregulasi pada ikan air asin atau ikan laut. Ikan laut memiliki konsentrasi garam yang tinggal di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis melalui kulit. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan minum air laut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, berarti pula kandungan garam akan meningkat dalam cairan tubuh. Organ dalam tubuh ikan menyerap ion-ion garam seperti Na+, K+, dan Cl-, serta air masuk ke dalam darah dan selanjutnya disirkulasi. Kemudian, insang ikan akan mengeluarkan kembali ion-ion tersebut dari darah ke lingkungan luar. Karena ikan laut dipaksa oleh kondisi osmotik untuk mempertahankan air, volume air seni lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar. Tubuh ginjal mampu berfungsi sebagai penahan air. Jumlah glomeruli ikan laut cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar. Urin yang dihasilkan mengandung konsentrasi air yang tinggi. Ikan air laut minum air dalam jumlah yang banyak dan mengeluarkan sedikit urin. Pada ikan air tawar, garam akan memasuki insang dan dalam jumlah yang banyak, air akan masuk lewat kulit ikan dan insang. Hal ini karena kadar garam dalam tubuh ikan mendekati 0,5%, yang lebih tinggi daripada konsentrasi air di mana ikan tersebut hidup. Karena tubuh ikan akan berusaha agar proses difusi antara air ke dalam tubuh ikan tetap berlangsung, sejumlah besar air dikeluarkan oleh ginjal. Sebagai hasilnya, bahwa konsentrasi garam pada urin sangat rendah. Gangguan terhadap sistem osmoregulasi ikan. Pada saat ikan sakit, luka, atau stres, proses osmosis akan terganggu sehingga air akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh ikan dan garam lebih banyak keluar dari tubuh. Akibatnya, beban kerja ginjal ikan untuk memompa air keluar dari dalam tubuhnya meningkat. Bila hal ini terus berlangsung, bisa sampai menyebabkan ginjal menjadi rusak sehingga ikan mati. Apabila kadar garam dalam air lebih tinggi dari kadar garam darah, efek sebaliknya akan terjadi. Air akan keluar dari tubuh ikan dan garam masuk ke dalam darah. Akibatnya ikan terdehidrasi dan akhirnya mati. Dalam keadaan normal, ikan mampu memompa air kurang lebih 1/3 dari berat total tubuhnya setiap hari. Sistem ekskresi pada ikan. Sistem ekskresi merupakan proses pembuangan sisa metabolisme berupa cairan, gas maupun padatan melalui kulit,
ginjal dan saluran pencernaan. Sistem ekskresi pada hewan vertebrata berbeda dengan hewan invertebrata. Ikan memiliki alat ekskresi berupa sepasang ginjal berwarna kemerahan bernama opisthonefros, yang merupakan tipe ginjal paling primitif. Sepasang ginjal tersebut berada di atas rongga perut, di luar peritoneum, di bawah tulang punggung dan aorta dorsalis. Alat ekskresi ikan. 1. Insang, berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. 2. Kulit. Kelenjar kulit mengeluarkan lendir agar tubuh ikan menjadi licin sehingga memudahkan ikan bergerak dalam air. 3. Sepasang ginjal. Pada sebagian besar ikan, sepasang ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin. Tipe ginjal pada ikan. Pronefros. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ginjal pada ikan merupakan ginjal tipe primitif, dalam artian bahwa fungsi dan komponennya tidak sesempurna manusia. Ginjal tipe pronefros terdapat pada tahap perkembangan embrional ikan. Namun saat ikan beranjak dewasa, ginjal pronefros tidak berfungsi lagi. Pada ginjal jenis ini, tubulus bagian anterior tidak ada. Beberapa tubulus yang berada di tengah berhubungan dengan testis. Terdapat konsentrasi dan pelipat ganda tubulus di bagian posterior. Namun, terdapat pengecualian pada ikan jenis hagfish dan lamprey. Mesonefros. Pada umumnya, fungsi ginjal tipe mesonefros sama seperti ginjal tipe pronefros. Perbedaannya terdapat pada prinsip sistem peredaran darah, tingkat kompleksitas dan efisiensi kerja ginjal. Ada perbedaan adaptasi antara ikan yang hidup di air laut dan air tawar. Kaitannya dengan proses ekskresi. Keduanya memiliki cara berbeda untuk mempertahankan kadar garam di dalam tubuh mereka. Jumlah glomerulus ikan air tawar lebih banyak, serta diameternya lebih besar dibanding ikan yang hidup di air laut. Sistem ekskresi ikan air tawar. Tubuh ikan air tawar, kadar garamnya lebih pekat dibanding dengan lingkungan sekitar. Glomerulus pada ginjal yang banyak dengan diameter lebih besar secara osmosis menyerap garam dari air masuk ke dalam tubuh. Kelebihan air yang ada di tubuh dipompa keluar dalam bentuk air seni. Dinding tubulus ginjal bersifat impermeabel atau tidak dapat tembus oleh air atau kedap air. Air seni yang dihasilkan memiliki kadar air yang tinggi. Kelebihan glomerulus yang lebih besar dan berdiameter 2 kali lebih besar dari ikan air laut dimaksudkan agar garam dalam tubuh tidak keluar dan air dipompa sebanyak-banyaknya dari dalam tubuh. Ketika cairan dari badan Malpighi masuk ke dalam tubulus ginjal, glukosa akan diserap kembali oleh tubulus proximalis, sedangkan garam akan diserap kembali ke dalam tubuh oleh tubulus distal. Ikan air tawar mengalami kondisi hiperosmotik di mana cairan tubuh ikan air tawar memiliki konsentrasi ionik lebih tinggi dibanding lingkungannya. Untuk mempertahankan konsentrasi tersebut, dibutuhkan sistem ekskresi dan konsentrasi dari ion-ion di samping. Adanya proses ekskresi air yang telah difiltrasi oleh ginjal. Proses filtrasi tersebut terjadi di nefron glomerulus. Sistem ekskresi ikan air asin atau ikan laut. Tubuh ikan air laut memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih rendah dibandingkan dengan lingkungan perairannya. Hal tersebut disebabkan karena air garam pada air laut cenderung menyebabkan tubuh ikan air laut terhidrasi, berbeda dengan ikan air tawar yang memiliki konsentrasi kadar garam dalam tubuh lebih tinggi dibanding lingkungannya. Keseimbangan air dijaga oleh tubulus yang bergulung. Hasil yang hilang pada tubulus nefron, termasuk air dan zat lain, diabsorpsi kembali ke dalam tubuh lewat aliran darah. Corpus renalis ikan air laut berukuran lebih kecil dibanding dengan ikan yang hidup di air tawar, sehingga cairan tubuh tidak gampang keluar karena cairan tubuh perlu dijaga agar tidak terlalu encer. Namun pengecualian untuk elasmobranchi. Tidak seperti ikan air laut kebanyakan, elasmobranchi memiliki corpus renalis besar sehingga mengeluarkan air lebih banyak seperti ikan air tawar. Ikan air laut memiliki kadar garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung lebih mudah kehilangan kadar air dalam tubuhnya, sehingga insangnya aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya.
ikan air laut banyak meminum air yang berkadar garam tinggi untuk meningkatkan cairan tubuh. Sedangkan dehidrasi dicegah dengan proses osmosis dan kelebihan garam dihilangkan. Karena ikan air laut berusaha mempertahankan kadar air dalam tubuhnya, maka volume pembuangan urin menjadi jarang terjadi. Agar air tidak keluar dari dalam tubuhnya terlalu sering, glomerulus ikan air laut menjadi lebih kecil dan lebih jarang dibandingkan dengan ikan yang hidup di air tawar.